Halo, perkenalkan saya Yuni Khairunisa atau biasa dipanggil dengan Yuni atau akrabnya Kirun. Saya merupakan fasilitator untuk komunitas dan kabupaten untuk landscape Bukit Bulan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Saya melakukan pendampingan di Bukit Bulan ini sudah berjalan selama 4 tahun, di mana selama 4 tahun ini saya mendampingi untuk kegiatan di 6 desa, yaitu Desa Lubuk Bodorong, Temalang, Mersip, Meribung, Napam Lintang, dan Desa Berkun. Kegiatan yang saya lakukan ini adalah untuk membangun model pengolahan sumber daya alam yang terpadu berbasiskan landscape, sehingga ada beberapa kelompok dampingan yang saya dampingi. Beberapa di antaranya ada untuk pendampingan kelompok petani kakao, untuk kelompok perempuan LKM Anggrek Tebu, Anggrek Bulan, dan selanjutnya untuk kelembagaan hutan adat ataupun hutan desa. Untuk pendekatannya sendiri, biasanya kita ada 2 metode yang kita lakukan. Yang pertama itu metode musyawarah, di mana kita mengumpulkan masyarakat untuk berdiskusi, berdialog, untuk mengeluarkan aspirasi mereka terkait pengolahan sumber daya alam tersebut. Selanjutnya, setelah didapatkan nantinya kendala atau tantangan yang mereka hadapi selama melakukan pengolahan tersebut, kita juga melakukan survei langsung ke lahan-lahan petani. Yang kedua tadi itu, kita juga melakukan pendekatan secara personal kepada masyarakat ataupun petani. Misalnya kalau kita berkegiatannya bersama kelompok petani kakao, biasanya saya langsung ke lahan-lahan petani dengan membawa gunting pangkas dan ikut serta melakukan kegiatan budidaya tersebut. Ataupun biasanya kita bersama para perempuan, kita selalu berbicara terkait hari ini kita makannya apa gitu kan, lauk pauknya apa gitu. Yang menjadi problematika adalah kurangnya sayur mayur yang mereka dapatkan di desa gitu. Kalaupun ada orang ngampas sayur, itu kita harus menunggu sekitar 3-4 jam baru bisa sampai di desa. Itulah yang menjadi bahan untuk menjadi kegiatan yang akan kita lakukan. Misalnya kayak, yuk ibu-ibu ini tahu harga sayur di desa itu mahal, terus keberadaannya sulit didapatkan, dan pengetahuan ibu-ibu tuh masih sangat minim untuk bagaimana cara membudidayakan sayur tersebut. Tambah lagi kalau di desa tersebut biasanya sistemnya itu ngikut gitu. Jadi jika ada satu orang yang sudah menanam sayur-sayuran, ketika berhasil maka ibu-ibu yang lainnya juga mengikut. Dari kegiatan itulah kita pantik menjadi sebuah kegiatan bersama untuk kita kembangkan, di mana kita membudidayakan sayur-sayuran itu secara bersama-sama. Tantangan yang dihadapi adalah akses jalan di Bukit Bulan yang belum memadai. Jadi kalau kita ibaratkan dari Sarolangun ke Bukit Bulan itu mestinya bisa ditempuh dalam waktu 2 jam. Tetapi karena akses jalan yang masih tanah berlumpur itu, kita melewati Bukit Bulan itu dalam waktu 4 jam, sehingga itu menjadi kendala dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut. Selanjutnya tantangannya adalah dengan potensi yang banyak tersebut, belum adanya pengakuan dan perlindungan terkait masyarakat hukum adat Marga Batin Jepung Hulu Bukit Bulan. Mereka masih terkendala dalam mengakses sumber daya alam tersebut. Misalnya kayak lokasi tempat mereka melakukan pengolahan sumber daya alam tersebut tumpang tindih dengan kawasan hutan produksi, hutan lindung, ataupun di area penggunaan lain. Nah, untuk itulah coba didorong terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Marga Batin Jepung Hulu Bukit Bulan, agar adanya akses masyarakat lebih leluasa dalam mengelola sumber daya alam tersebut. Dalam 1,5 tahun terakhir itu saya mencoba bersama Pemkab Sarolangun melakukan kegiatan kolaborasi dalam mendorong pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Sarolangun. Dan alhamdulillahnya di Desember 2023 lalu sudah terbitnya SK pengakuan dari Bupati terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Kabupaten Sarolangun. 4 MHA yang diakui di Kabupaten Sarolangun adalah MHA Marga Batin Jepung Hulu Bukit Bulan, MHA Marga Datuk Nantigo,
MHA Marga Sungai Pinang dan MHA Marga Batang Asai. Adapun untuk rencana tindak lanjutnya di tahun ini, bersama Pemkab Sawangun kita akan mencoba mendorong pengakuan terkait akses kelola hutan adat untuk masyarakatnya sendiri. Harapannya para pendamping perempuan yang ada di luar sana tetap semangat melakukan pendampingan ini, karena kita semua berhak dan memiliki akses untuk kita bisa melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dan pendamping perempuan ini tidak dianggap lemah dan dapat diterima di dalam komunitas-komunitas yang ada di masyarakat.